Halo, saat ini kita akan melanjutkan pada chapter 3 pada materi Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang data management, data warehouse, dan data governance. Pada bab 3 ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah data management, selanjutnya data warehouse dan data mart, selanjutnya ada data governance dan master data management, selanjutnya ada information management atau manajemen informasi, dan ada electronic document. Namun demikian, kita tidak akan membahas secara rinci terkait dengan kelima poin topik ini. Pada materi atau penjelasan video kali ini akan disampaikan secara umum supaya kita dapat memahami secara keseluruhan terkait dengan bagaimana pengelolaan data dalam sistem informasi manajemen. Pada pemahaman yang pertama, kita harus memahami dasar dari manajemen data atau fundamentals of data management. Kita harus paham apa itu data management itu sendiri. Nah, data management dapat dipahami sebagai pengelolaan dari suatu data. Pengelolaan suatu data ini berawal dari bagaimana data itu direkam, lalu kemudian aliran datanya, lalu kemudian disimpan, dan pada akhirnya data itu dihapus karena sudah usang atau mungkin sudah tidak digunakan lagi. Tentu, pengelolaan data dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yaitu pertama, greater compliance, lalu higher security, keamanan yang lebih tinggi, lalu less legal liability, ini terkait dengan masalah hukum, ya, tanggung jawab hukum, lalu kemudian improve sales and marketing strategi. Kenapa? Karena data dapat dimanfaatkan saat dikelola dengan baik. Lalu selanjutnya adalah better product classification. Sekali lagi, kenapa bisa memberikan klasifikasi produk yang lebih baik? Karena kita memiliki data yang baik, data yang dikelola. Yang terakhir adalah improve data governance to reduce risk. Nah, ini adalah keuntungannya. Nah, terkait dengan data manajemen itu sendiri, manajemen data mengawasi siklus hidup data secara end-to-end, mulai dari awal pembuatan, penyimpanan awal, hingga pada saatnya nanti data menjadi usang dan akan dihapus. Karena banyaknya volume data yang dihasilkan dalam suatu organisasi, maka pengelolaan data yang efektif sangat penting untuk mencegah biaya penyimpanan menjadi tidak terkendali. Karena menyimpan data itu sama saja menyimpan produk yang membutuhkan biaya. Selanjutnya adalah mengendalikan pertumbuhan data sekaligus mendukung kinerja yang lebih baik. Tentu dengan data yang terkelola, terorganisir, maka kinerja organisasi dapat didukung lebih baik lagi. Beberapa teknologi manajemen data memberikan informasi kepada pengguna mendukung berbagai kebutuhan bisnis. Beberapa database teknologi termasuk database, lalu kemudian sistem manajemen basis data atau database management system yang disingkat dengan DBMS. Selanjutnya ada gudang data atau data warehouse dan data mart. Basis data menyimpan data yang dihasilkan oleh aplikasi bisnis, sensor, operasi, dan atau transaction processing system atau TPS. Perusahaan menengah dan besar biasanya memiliki database terpusat atau terdistribusi. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari database, paket perangkat lunak yang dirancang untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan mengelola data harus digunakan. Ini disebut Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS, Database Management System. Sistem manajemen basis data menguntungkan organisasi dengan mengurangi latensi, volatilitas, dan konsistensi data. DBMS yang dirancang dengan baik juga dapat mengurangi waktu respon query, mengelola prediktabilitas query, dan memprosesnya secara real-time untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri. Entry terbaru ke dalam DBMS atau Database Management System adalah teknologi blockchain. Blockchain menambah keamanan dan kepercayaan yang jauh lebih besar daripada database melalui struktur izin dan kontrak pintar yang dapat diubah. Teknologi blockchain digunakan dengan cara yang inovatif dan banyak sektor industri pada saat ini mulai menggunakannya. Berikut ini adalah skema gambar yang menunjukkan fungsi dari database management system, yaitu antara lain data filtering dan proofing, lalu kemudian data integrity dan maintenance, selanjutnya ada data synchronization, lalu kemudian data security dan data access. Sekali lagi, semuanya ini adalah fungsi yang akan dilakukan oleh database management system.
Elemen dari database manajemen sistem sendiri dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah data struktur atau struktur data, di mana dalam struktur data ini ada dua poin yang harus diperhatikan atau bisa dipilih oleh satu organisasi, yaitu pertama adalah data modeling language dan hierarchy database. Sekali lagi, ini bicara tentang struktur data, sehingga keduanya itu dibutuhkan saat kita akan membangun database management system. Selanjutnya adalah jaringan atau network. Maka kita perlu juga memperhatikan bagaimana struktur jaringan yang sesuai untuk pola database manajemen kita. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh bentuk organisasi, struktur organisasi, bahkan juga lokasi organisasi juga. Selanjutnya adalah relasional. Nah, dalam data model, ada yang kita sebut dengan relational data model. Hal ini terkait dengan bagaimana satu data terkait dengan data yang lainnya. Dengan kata lain, data satu kemungkinan akan terhubung dengan data yang lain. Oleh karena itu, bagaimana menemukan model hubungannya itu menjadi hal yang penting atau hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun database management system. Selanjutnya ada object-oriented database management system. Kita perlu memahami bahwa data yang dikumpulkan atau yang dikelola dalam DBMS ada yang bersifat data query language atau SQL dan ada yang sifatnya tidak menggunakan SQL. Poin selanjutnya yang perlu dipahami terkait dengan data adalah data warehouse dan data mart. Nah, pada bagian ini, data warehouse dan data mart adalah data-data yang nantinya akan dikelola dalam database management system. Atau dengan kata lain, data warehouse dan data mart adalah wujud dari database management system itu sendiri. Basis data berfungsi dengan baik dengan kumpulan data yang lebih kecil, tetapi tidak memiliki skalabilitas atau fleksibilitas untuk beban kerja khusus atau sangat besar. Ketika sebuah organisasi memiliki volume data kompleks yang sangat besar, organisasi tersebut perlu mempertimbangkan gudang data atau data mart. Gudang data dan data mart digunakan ketika kumpulan data tidak dapat memproses data secara efisien dan volatilitas database membuatnya tidak mungkin digunakan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang kompleks. Banyak organisasi membangun gudang data karena mereka merasa frustasi dengan data yang tidak konsisten, sehingga tidak dapat mendukung keputusan perusahaan atau organisasi dan interaksi dengan pelanggan. Gudang data atau data mart adalah sumber utama. Data yang dibersihkan untuk dianalisis, dilaporkan, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Tingginya biaya gudang data dapat membuat terlalu mahal untuk diterapkan oleh perusahaan kecil. Tentu saja, ini menjadi catatan bagi perusahaan yang ingin mengelola atau menerapkan database management system. Kemudian, apa yang dapat disimpulkan dari data warehouse ini dan data mart? Data mart dan data warehouse pada dasarnya merupakan data yang sama atau data mart merupakan gudang data juga dengan skala yang mungkin lebih kecil dan lebih khusus sifatnya. Sedangkan data warehouse atau gudang data lebih luas dan lebih beragam sifatnya. Berikut adalah gambaran dari data warehouse dan data mart yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana hubungan antara data warehouse atau gudang data dan data mart. Data mart adalah versi gudang data atau data warehouse yang berbiaya lebih rendah dan diperkecil yang dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Gudang data dan data mart meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan dan dapat disampaikan kepada pengambil keputusan melalui perusahaan melalui cloud atau internet milik perusahaan tersebut untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Maka dibutuhkan hubungan internet untuk dapat memfasilitasi kecepatan proses dari data tersebut, sehingga pengambilan keputusan juga dapat lebih cepat. Selanjutnya, kita perlu memahami terkait dengan tata kelola data dan master data management. Ada beberapa istilah yang perlu dipahami dalam hal ini, yaitu data governance, master data management, data entity, dan master file. Tata kelola data adalah proyek seluruh perusahaan, karena data melintasi batas dan digunakan oleh orang-orang di seluruh perusahaan. Tata kelola data dan master data management, atau bisa kita singkat dengan MDM, diperlukan untuk memastikan data memiliki kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Industri sangat bergantung pada tata kelola data untuk membantu mereka mematuhi peraturan atau persyaratan pelaporan. Dalam hal ini, MDM adalah bagian penting dari tata kelola data.
MDM atau Master Data Management menawarkan solusi bagi manajemen yang merasa frustasi karena sumber data yang terfragmentasi dan tersebar. Tata kelola data yang dipadukan dengan MDM merupakan kombinasi yang ampuh atau sangat tepat. Kebutuhan untuk mengelola data sebagai aset strategis untuk mencapai manfaat bagi perusahaan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya sumber dan volume data. Manfaat tata kelola data dan MDM dalam organisasi mencangkup peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, pengambilan keputusan yang lebih efisien, peningkatan pemahaman data, dan peningkatan pendapatan organisasi. Dalam data center atau dalam tata kelola data secara keseluruhan, maka data dapat dibagi menjadi 3 lapisan berikut ini, yaitu data transaksional atau transitional data, selanjutnya ada data master, dan ada analytical data. Nah, ketiga data ini merupakan sifat atau jenis dari data. Ada yang sifatnya data transaksional, itu adalah data yang mendukung dari aplikasi. Selanjutnya master data, ini adalah data yang menggambarkan enterprise atau perusahaan, business entity, di mana transaksi itu terjadi. Selanjutnya data analitik atau analytical data, data yang dihasilkan untuk mendukung keputusan-keputusan bisnis dalam organisasi. Poin selanjutnya yang akan kita dalami atau kita bahas bersama adalah terkait dengan information management atau manajemen suatu informasi. Sebagaimana data dikelola atau data itu di-manage, maka informasi juga perlu dikelola atau di-manage. Maka istilah ini muncul, manajemen informasi. Manajemen informasi sendiri adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data yang akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan, valid, tersedia, unik, dan relevan pada organisasi. Itu adalah pengertiannya. Lalu bagaimana kerja atau peran dari information management? Nah, kita perlu mengenal juga, yaitu yang kita sebut dengan data lifecycle dan data principle. Dari gambar ini, maka kita memahami bagaimana data itu terbentuk dan pada akhirnya data itu akan digunakan. Sehingga kita bisa memahami bahwa data awalnya itu diambil, bisa dari internal dan eksternal, lalu kemudian dimasukkan ke dalam record yang kumpulannya adalah kita sebut dengan data warehouse. Dari data warehouse kita masih dapat mengelompokkannya menjadi data mart. Semua data-data yang tergabung dalam data warehouse dan data mart dapat diolah atau dianalisa. Selanjutnya hasilnya ada kita dapat tampilkan dengan bentuk visualisasi data, laporan, dan sebagainya. Akhir dari semuanya itu, atau akhir dari suatu proses berjalan data, yaitu adalah keputusan. Maka akan bermuara pada aplikasi bisnis. Bisa pada SCM, atau supply chain management, lalu customer relationship management, e-commerce, strategi, dan yang lainnya. Intinya, dari data yang dikumpulkan, diolah menjadi informasi, dan informasi akan bermuara menjadi keputusan-keputusan bisnis. Dalam manajemen informasi, kita juga perlu mengenal adanya data silo. Nah, data silo merupakan suatu data yang berdiri sendiri, ya. Nah, masalah dari data silo ini adalah biaya yang ditimbulkan itu tidak efisien. Kita perlu memahami, dalam bisnis, data digunakan untuk dua alasan utama, untuk menjalankan bisnis dan untuk meningkatkan bisnis. Kedua hal ini bergantung pada akses yang mudah dan cepat terhadap data yang berkualitas tinggi dan yang dapat dipercaya, akurat, tepat waktu, andal, unik, dan relevan. Akibat dua inisiatif penting dalam pengelolaan informasi adalah menghilangkan silo data dan mengurangi data kotor, yaitu data yang tidak akurat, hilang atau ketinggalan zaman, yang disimpan dalam format data yang tidak standar dan diakses melalui antarmuka yang dirancang dengan buruk. Data kotor dapat menempatkan perusahaan pada risiko yang sangat mahal untuk dipelihara, sehingga mengakibatkan hilangnya bisnis, waktu yang dihabiskan untuk mencegah kesalahan, dan waktu yang dihabiskan untuk memperbaiki kesalahan. Silo data menciptakan hambatan terhadap kolaborasi dan komunikasi, dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang tidak memadai. Manajemen informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas keputusan dan keakuratan serta keandalan prediksi manajemen. Hal ini juga dapat mengurangi waktu dan biaya dalam mencari dan mengintegrasikan informasi yang relevan dan menghasilkan kualitas data yang lebih baik. Dengan cara memperhatikan data silo dan mengurangi adanya data silo, sehingga kita bisa mendapatkan keputusan-keputusan yang lebih baik.
Bagian akhir dari topik ini adalah terkait dengan elektronik dokumen. Semua informasi yang dihasilkan akan disimpan dalam suatu dokumen. Hasil dari informasi adalah dokumen. Nah, dokumen dapat disimpan secara fisik atau dalam bentuk elektronik. Maka kita perlu memperhatikan ada beberapa istilah yang bisa digunakan dalam sistem informasi ini. Yang pertama adalah elektronik dokumen. Ini bicara tentang bentuk paper, file, email, dan sebagainya yang tidak secara fisik. Lalu kemudian ada electronic record. Ini adalah dokumen yang merupakan final, ya, catatan dalam bentuk elektronik, dan ada electronic content, yaitu adalah video, multimedia, dan semua dokumen yang dalam bentuk record. Nah, kita juga perlu tahu, dokumen elektronik mengacu pada dokumen yang sedang aktif dikerjakan dan dapat diubah. Catatan elektronik sebaliknya adalah dokumen yang tidak dimaksudkan untuk diubah. Dan konten elektronik serupa sifatnya, tetapi juga mencangkup file video, gambar, flash, dan multimedia. Dokumen elektronik dikelola oleh Sistem Manajemen Dokumen Elektronik atau EDMS untuk membuat, berbagi, mengatur, dan mengambil dokumen yang masih digunakan secara efisien. EDMS digunakan oleh berbagai pengguna di seluruh organisasi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat dianggap sebagai lemari arsip digital yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dokumen dengan mudah di mana saja, kapan saja. Sistem manajemen arsip elektronik atau IRMS adalah suatu sistem yang berbeda. Hal ini berfokus pada pengarsipan catatan untuk membantu kepatuhan dan persyaratan peraturan yang diberlakukan oleh auditor dan badan pengatur lainnya. Selain itu, menyederhanakan penyimpanan, pemeliharaan, dan akses ke arsip yang penting, menentukan jadwal waktu penyimpanan, dan mengembangkan sistem pemusnahan arsip di siklus hidupnya, di mana semua informasi atau semua dokumen pada akhirnya akan dimusnahkan karena memang sudah kedaluarsa. Manajemen konten adalah payung di mana manajemen mendukung dokumen elektronik dan manajemen mencatat elektronik yang ada. Sifatnya mirip dengan manajemen dokumen elektronik, tetapi mencangkup penanganan yang lebih banyak dari jenis aset digital yang bisa bermacam-macam. Sistem manajemen konten perusahaan atau ECMS memberikan nilai yang lebih besar dari sekedar menyimpan dan mengelola dokumen organisasi. Sistem ini bertindak sebagai asisten digital yang secara otomatis mengenali konten dalam aset digital dan mengetahui kepada siapa, di mana, dan kapan harus mengirimkannya. ECMS sangat berharga bagi organisasi yang memiliki data terstruktur dan tidak terstruktur, dan dalam jumlah besar di beberapa media digital alternatif yang harus dikelola dan dikonfigurasi. Jika Anda sulit membayangkan bagaimana pengelolaan data atau data dokumen record ini atau konten manajemen ini, Anda bisa melihat berbagai macam bentuk sosial media yang ada saat ini, yaitu ada Instagram, kemudian ada YouTube, dan sebagainya, di mana sistem tersebut menghasilkan begitu banyak konten atau merekam berbagai macam dokumen, bisa dalam bentuk gambar, kata-kata, juga dalam bentuk video. Oleh karena itu, dalam data yang telah dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu mengelola kontennya. Nah, pendekatan pengelola konten dari semua konten yang telah dikumpulkan dari berbagai pengguna, sekali lagi kita bisa menggunakan pendekatan EDMS, ya. Lalu kita juga menggunakan pendekatan arsip, ya, atau IRMS. EDMS adalah terkait dengan Electronic Document Management System. Kemudian IRMS adalah terkait dengan arsip manajemen sistem. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan pendekatan dari ECMS atau Electronic Content Management System. Demikian akhir dari bab 3 ini. Dengan demikian kita telah memahami bagaimana pengelolaan data melalui pendekatan atau konsep database management system, lalu bagaimana informasi itu dikelola, dan akhirnya semua informasi dalam bentuk dokumen akan dikelola melalui content management. Terima kasih dan sampai jumpa dalam materi selanjutnya.